Halo semuanya, balik lagi hari ini di channel Mr. Tradekin. Dan hari ini di akhir pekan kita kembali akan update market tentunya di dalam IHSG Daily untuk hari Senin tanggal 11 September teman-teman. Dan hari ini ya, market kita terlihat kembali mengalami koreksi lanjutan yang dimana secara penutupan minus 0,43% di level 6.925 ya. Ini ngepas banget di support teman-teman untuk closingannya ya. Dan juga pelemahan hari ini didukung dengan pelemahan dari sektor banking yang kita akan lihat di mana Bank BCA mengalami koreksi di 9.125. Lalu Bank Mandiri ini tadi sempat koreksi namun kelihatannya ada yang mempertahankan teman-teman sehingga penutupannya bisa menguat di 5.900. Lalu Bank BNI terkoreksi 1,32% di 9.375. Sedangkan untuk Bank BRI juga terkoreksi cukup lumayan 1,83% di 5.350 teman-teman. Kemudian secara sektoral hari ini juga terlihat dari sektor perbankan yang cukup melemah ya. Lalu sektor properti hari ini juga mengalami lanjutan koreksi. Namun sewaktu sesi kedua nih ada tarikan ya dari sektor properti kalau kalian perhatikan. Dan kemudian sektor infrastruktur juga yang cukup menguat, ini berbanding terbalik dengan kondisi market hari ini ya untuk sektor infrastruktur teman-teman. Lalu untuk rupiah, so far kembali melemah lagi nih rupiah kita dan di angka 15.350-an teman untuk $1 Amerikanya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit dari teknikal ya untuk secara chartingnya dari indeks kita yang dimana hari ini kembali mengalami koreksi ya, bisa terlihat dari candlenya. Ini kalau saya lihat memang sih posisinya cukup berat ya untuk IHSG kita setelah walaupun kemarin terlihat cukup meyakinkan berhasil breakout, namun di sini reject 3 hari dan akhirnya kembali terkoreksi teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan ya di sini secara momentumnya memang terlihat menunjukkan adanya pelemahan dari segi bayar ya, yang dimana secara level indeksnya ini lebih tinggi, namun secara momentum ini terlihat lebih rendah teman-teman. Jadi terbentuk untuk namanya bearish divergence ya, yang dimana kecenderungannya itu akan bisa terjadi untuk koreksi ini. Nah untuk IHSG kita sebenarnya kalau saya perhatikan juga di sini ini udah memasuki 5 tahap maksudnya ini ya wave-nya ya. Kalau misalnya kita menggunakan Elliott wave, maka saya asumsikan yang di sini waktu di Mei ini merupakan wave pertama, kemudian koreksi ya, ini wave keduanya, kemudian sempat rally, ini wave ketiga, dan sedikit mengalami konsolidasi, ini wave keempat, dan terakhir wave kelima teman-teman. Jadi saat ini memang IHSG kita terlihat udah mengalami 5 wave ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan Elliott wave, maka ini kalau misalkan saya asumsikan sebagai wave yang pertama teman-teman di sini. Dan saat ini mungkin progres kita menuju untuk wave yang kedua ya, yang dimana wave kedua itu adalah wave koreksi nih. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan wave minornya. Dan sekarang kita memasuki untuk wave major yang kedua, karena saat ini yang kenaikan ini saya anggap sebagai wave pertama ya untuk majornya, dan sekarang kita masuk dalam wave kedua yang dimana itu merupakan proses koreksi. Nah ada 2 skenario teman-teman untuk proses koreksinya kalau saya lihat ya di sini, yang dimana koreksinya mungkin hanya akan sekedar untuk konsolidasi di area sini teman-teman, mungkin di dekat-dekat 6.900 ya, yang merupakan juga area psikologis.
Mungkin bisa cuman di area sini aja untuk koreksinya, dan nanti perlahan akan kembali bisa lanjut ya. Jadi anggapannya wave 2 selesai dan lanjut kembali naik ke atas. Namun ada juga skenario yang kedua yang dimana ini koreksinya bisa cukup lumayan panjang, akan memakan waktu mungkin di bulan September ini. Mungkin posisinya akan merah ya untuk isi kita nih. Yang dimana kalau misalkan secara probabilitas untuk arahnya nih mungkin secara koreksi bisa jadi kita akan memasuki 3 wave ya, yaitu ABC correction teman-teman. ABC correction kurang lebih seperti ini gambarannya, which is ya kita akan bermain konsolidasi cenderung koreksi ya, sampai ya mungkin harus bertahan di support nih di 6.800-an kurang lebihnya. Dan kalau misalkan nanti udah selesai wave-nya, harusnya sih perlahan akan bisa kembali menguat lagi ya, dan menuju untuk wave yang ketiga yang dimana potensinya baru akan kita menguji ke sekitaran 7.100 teman-teman. Oke, jadi itu ya potensi sementara untuk case kita. Saya lihat ini memang cukup berat ya untuk indeks kita sementara waktu ini, karena telah memasuki 5 fase. Maksudnya untuk Elliott Wave yang dimana saat ini kita memasuki untuk wave yang kedua yang kecenderungannya adalah wave koreksi teman-teman. Jadi tetap waspada bagaimanapun, ini indeks kita nggak tahu ya apakah yang akan terjadi di indeks kita, apakah langsung kembali bisa juga langsung diangkat, atau memang sesuai dengan skenario yang akan terjadi untuk proses koreksi dulu. Oke, jadi demikian untuk pembahasan indeks kita, dan silakan teman-teman untuk dipantau juga, dan tentunya kembali dilakukan untuk analisa pribadi masing-masing ya, karena ini merupakan pandangan subjektif dari saya pribadi. Oke, kemudian hari ini saya akan membahas sebuah berita ya teman-teman, yang dimana kita akan lihat dengan harga beras yang kalian mungkin udah cukup tahu juga beritanya, yang dimana akhir-akhir ini harga beras kembali naik teman-teman ya, jadi melambung untuk harganya. Jadi disebabkan dengan fenomena El Nino yang dimana menyebabkan kekeringan, sehingga dari segi pasokan ataupun stok dari beras itu sendiri mengalami kekurangan teman-teman. Jadi menyebabkan harga beras saat ini perlahan-lahan kembali meningkat ya, karena fenomena tersebut. Nah, seiring dengan harga beras yang melambung, ini ada 2 emiten dari mungkin yang memproduksi beras teman-teman, jadi produsen beras ya, yang dimana Hoki dan juga Nasi. Ini merupakan 2 emiten yang memang secara khusus bergerak di produk beras ini, sehingga terlihat kedua emiten ini cukup melambung dari segi harga sahamnya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita akan langsung lihat secara teknikal ya, yang dimana yang pertama untuk Hoki. Nah, sekilas info untuk Hoki ini merupakan produsen beras untuk mereknya Cap Topi Koki ya, kalau kalian tahu, pernah lihat, ataupun beras namanya Hoki ini merupakan produksi dari emiten satu ini teman-teman. Kita akan coba lihat secara panjang dulu ya untuk Hoki. Di sini Hoki terlihat dari tahun 2021 teman-teman. Ini terlihat mengalami koreksi yang cukup panjang ya. Secara harga dia kembali, maksudnya prosesnya koreksi cukup panjang. Ini terlihat juga dengan laporannya sih yang memang mengalami penurunan terus ya, sehingga menyebabkan harga sahamnya juga ikutan anjlok nih. Nah, kemudian sempat menyentuh ke harga 70, dan sekarang terlihat ya ini dalam 2 minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Ini saya rasa dipengaruhi dengan sentimen tadi ya, yang dimana harga beras itu melambung tinggi sehingga
banyak yang memanfaatkan momentum dari hoki ini yang memang secara khusus emiten langsung ya yang memproduksi beras, sehingga ya banyak spekulan yang memanfaatkan ini ya momentumnya. Karena dengan kenaikan beras, harga beras, tentunya dari segi penjualan mereka akan mengalami peningkatan sih ya, misalkan secara logikanya begitu. Namun saya rasa ini hanya momentum singkat aja sih, karena pasti ke depan dari pemerintah juga tentu akan ini ya ambil langkah nih supaya harga beras bisa kembali turun, karena kalau misalkan harga berasnya terus naik tentunya akan mempengaruhi inflasi yang bisa dibilang akan kembali meningkat lagi nih kalau misalkan nggak dicegah untuk harga pangannya dari beras. Nah, sehingga dari hoki ini memang terlihat dalam beberapa hari terakhir udah mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan, bahkan mencapai 90% kalau saya lihat di sini, dari sekitar harga 70-an sampai dengan sekarang di 140 ya. Ini luar biasa kenaikannya, dan juga memang sih kalau saya lihat ini memang pure masih dalam proses technical rebound. Ini dalam rebound yang melesat cukup tinggi untuk hoki, karena memang secara penurunan sudah cukup juga dalam, jadi harusnya wajar sih kalau misalkan ada kenaikan seperti ini ya. Namun secara panjang saya belum yakin untuk hoki ini bisa lanjut naik, karena memang sekarang ini hanya dalam momentum aja teman-teman untuk progresnya nih. Namun kalau misalkan kalian yang mau coba pantau untuk hoki, silakan coba dipantau ya. Ini posisinya memang udah deket-deket ke resist di 145 sampai dengan 150. Ini merupakan resisten ya. 145, 150 ini merupakan resisten yang cukup penting untuk hoki. Dan ini udah mendekati ke area tersebut, jadi wajar nih terjadi rejection ya di hoki setelah mencapai harga tersebut. Nah, kalau kalian yang mau memanfaatkan momentum jangka pendek harusnya masih bisa teman. Mungkin nunggu aja ketika terjadi koreksi nanti untuk hoki mungkin di dekat-dekat 120 ya. Ini ada support dari hoki yang bisa dipantau. Namun kalau misalkan secara panjang saya sih belum tahu ya. Kalau secara panjang saya lebih confident kalau misalkan hoki ini dia berhasil kembali stabil di atas 150 teman-teman. Kalau misalkan hoki ini dia konsisten bisa menguat terus juga stabil di atas 150. Nah, ini saya baru lebih yakin ya bahwa hoki ini bisa kembali menguat lanjutan lagi. Namun selama masih dalam proses sekarang ini, saya rasa masih dalam bentuk untuk technical rebound yang memang cukup tinggi. Namun ini prosesnya bisa terbilang banyak para spekulan teman-teman yang memanfaatkan momentum dari fenomena harga beras yang lagi meningkat ini. Oke, jadi itu ya sekilas untuk emiten hoki. Nah, kemudian emiten yang kedua yaitu dengan emiten nasi. Ini merupakan wahana inti makmur teman-teman yang juga secara khusus sebagai ini ya, maksudnya yang secara khusus bergerak di bidang pangan khususnya beras. Nah, untuk nasi ini secara teknikal teman-teman, hari ini tadi sempat menguat ya 16%, kemudian menguji ke resistennya itu di kisaran 100 sampai 104 ya. Ini merupakan resistennya, namun terlihat masih cukup terreject dari resist tersebut. Namun ini kalau saya lihat cukup menarik untuk nasi sebenarnya. Mungkin dalam jangka menengah bisa terjadi untuk reversal teman-teman untuk menuju ke resist selanjutnya ya. Karena so far dia progresnya saya lihat cukup bagus. Setelah di bulan Maret sempat menguat tinggi
lalu terjadi koreksi, namun berhasil mempertahankan support nih di sini di atas kurang lebih 65-an ya. Lalu akhirnya progresnya secara perlahan-lahan bisa kembali menguat sampai dengan sekarang, teman-teman. Jadi ini proses rounding di sini untuk nasi cukup bagus sebenarnya. Ini mungkin perlahan akan sedikit terjadi koreksi nih karena terlihat mengalami rejection dari sini, dari resistnya. Jadi kalau kalian yang mau coba untuk nasi, saya rasa masih cukup menarik, bisa pantau. Mungkin coba dekat-dekat di sekitaran 85, teman-teman. 85 sampai dengan 88 nih. Kalau misalnya kalian mau coba spekulasi, silahkan. Karena saya rasa ini merupakan area support untuk nasi ya, so far. Jadi mungkin ini ada potensi terbentuk dia untuk namanya cup and handle, teman-teman, yang dimana saat ini dalam proses udah membuat cup yang gedenya, sekarang dalam proses untuk membuat handle yang kecilnya, apakah dalam bentuk rounding juga atau bisa juga dalam bentuk pattern, yaitu dengan pattern falling wedge dan sebagainya, teman. Nah, dari sini bisa dipantau ya, kalau misalkan dia menguji ke kisaran 85-an bisa dispekulasi dengan potensi bisa kembali untuk menguat lagi, teman-teman. Namun ini mungkin akan butuh waktu ya untuk progresnya. Jadi lebih ke arah panjang, teman-teman, untuk progres dari nasi ini harusnya. Tapi saya rasa potensinya masih cukup menarik. Jadi silahkan dipantau, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih ya itu dua untuk emiten yang kita bahas hari ini. Dan juga tadi kita bahas market yang cukup panjang, yang dimana secara potensi memang ini terjadi pelemahan momentum secara MACD, terjadi bearish divergence. Jadi secara potensi mungkin ini kita akan memasuki untuk fase koreksi ya untuk IHSG kita, teman-teman ya. Jadi tetap dipantau dan stay tune terus di channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi untuk market tentunya setiap harinya, teman-teman ya. Oke, jadi demikian untuk hari ini. Dan berakhir untuk pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Senin tanggal 11 September di tahun 2023. So, thank you guys untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan ya. Dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk market selanjutnya. So, happy weekend dan salam trading.